Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita sampai pada pembahasan mengutamakan tinggal dan bekerja di negeri kafir. Mengutamakan tinggal di negeri kafir, mengutamakan kerja di negeri kafir. Ini bagaimana gitu ya? Karena pembahasannya seperti itu, dan ini tulisannya ulama, kita baca saja gitu ya. Seperti apa pembahasannya di sini. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram. Diperhatikan ya, bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram. Mengabdi atau melayani orang kafir, misalnya memberikan hidangan kepadanya, nah itu berarti melayani gitu. Itu adalah haram. Karena hal itu berarti penguasaan orang kafir kepada orang muslim serta penghinaan atau merendahkan orang muslim itu. Nah, ini diperhatikan ya. Iqamah atau bertempat tinggal terus-menerus di antara orang-orang kafir hukumnya juga haram. Jadi kan tinggal di negeri kafir ya. Tinggal di negeri kafir gitu, terus-menerus tinggal di sana. Yang dimaksud dengan terus-menerus di sana itu ada kerjaan khusus atau ada urusan atau enggak, rumahnya di sana. Nah, itu yang dimaksud. Itu. Tinggal di negeri kafir hukumnya adalah haram. Ya. Karena itu Allah SWT mewajibkan hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri muslim, dan mengancam yang tidak mau hijrah tanpa uzur syar'i. Nah, kenapa tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram? Karena Allah SWT memerintahkan agar hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Adapun apabila ada urusan yang dibenarkan, tidak haram, nah selama urusan itu tinggal di sana, nah itu tidak apa-apa.
Nah, ada urusan, tidak ada urusan, rumahnya di sana. Misalnya gini, Pak, rumahnya di mana? Di Surabaya. Nah, berarti dia tinggal di Surabaya. Mau ada kerjaan ya di Surabaya, enggak ada kerjaan juga dia kena karena rumahnya di Surabaya. Liburan ya, artinya ketika dia meninggalkan Surabaya itu pergi. Ketika dia pulangnya ke Surabaya itu namanya tinggal di Surabaya. Kita paham maknanya gitu. Nah, memilih negeri kafir untuk tempat tinggal itu hukumnya adalah haram. Bagaimana kalau dari awal di sana? Nah, harus merencanakan hijrah. Karena Allah SWT memerintahkan agar hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Jadi misalnya begini, ada orang Islam masuk Islam, dia rumahnya di mana? Rumahnya di negeri kafir. Rumahnya di negeri kafir. Maka dia harus merencanakan untuk pindah tempat. Kenapa? Karena ada perintah hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Nah itu. Juga mengharamkan seorang muslim bepergian ke negeri kafir kecuali karena alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus segera kembali ke negeri Islam. Jadi bepergian ke negeri kafir untuk urusan apa? Urusannya itu dibenarkan apa enggak? Apabila urusannya tidak dibenarkan, haram. Apabila urusannya dibenarkan, boleh, karena ada urusan itu, ada kepentingan itu. Dan apabila sudah selesai kembali. Kenapa? Rumahnya bukan di situ. Nah, jadi itu bahasanya. Jadi bekerja kepada orang kafir yang kerjanya itu adalah mengabdi atau melayani, haram gitu ya. Tinggal di negeri kafir gitu ya. Tidak dikaitkan dengan kerja tapi murni tinggal. Ya seperti kita, Pak, rumahnya di mana? Surabaya. Asli, enggak. Bapak Ibu asalnya misalnya Jawa Tengah. Tapi saya sudah jadi orang Surabaya. Berarti kan tinggal Surabaya. Nah, tinggal di negeri kafir hukumnya haram. Bepergian ke negeri kafir untuk apa? Kalau urusan itu dibenarkan di dalam Islam boleh. Tapi kalau urusannya tidak dibenarkan di dalam Islam, maka pergi ke negeri kafir haram. Ya, itu bahasanya seperti itu. Adapun bekerjanya seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani, yang tidak bersifat melayani orangnya. Melayani itu seperti apa sih? Seperti menghidangkan, membuatkan minum dihidangkan. Ya. Nah, itu namanya melayani. Nanti kalau pergi bawakan tasnya, bawakan apa yang dibawa itu dibawakan gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu namanya melayani gitu ya. Nah, itu yang tadi itu yang diharamkan kerja kepada orang kafir yang bersifat melayani orang kafir, mengabdi kepada orang kafir. Itu hukumnya adalah. Sekarang ada kerjaan model lain ya. Adapun bekerjanya seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani. Tidak berkaitan dengan melayani orang kafir, tapi seperti apa? Misalnya menjahit atau membangun tembok, membangun rumahnya, gitu, membangun rumah. Dan
lain sebagainya dari setiap pekerjaan yang ada dalam tanggungannya, maka hal ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penghinaan. Tidak ada unsur penghinaan. Bahkan itu unsur kerjaan ini adalah seperti tukar menukar, seperti dagang. Seperti dagang. Saya punya barang gini, saya jual, kamu cocok, saya beli. Nah, jadi gampangnya begitu. Nah, bagaimana kalau bangun tembok itu juga masuk di dalam bab jual jasa, gitu. Nah, itu jasa bangun tembok. Nah, jadi itu. Adapun yang bersifat melayani tadi itu kerjaannya tidak jelas, tapi yang penting dia butuh apa nanti dia nyuruh. Itu gini kan, itu gini kan, itu ambilkan itu dan seterusnya. Nah, itu bedanya gitu ya. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, amiltu liyahudiyatin bil ujrah kulla dhanubin bitamratin wa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa ji'tuhu bitamarati fa akala ma'i minha. Amiltu liyahudiyah, saya bekerja kepada orang Yahudi perempuan bil ujrah, itu dengan upah. Kullu dhanubin bitamrah, kerjaannya itu setiap ember ditukar dengan, maksudnya setiap urusan kerjaan itu satu ember, upahnya satu butir kurma. Wa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan saya beritahukan kepada Nabi SAW hal yang seperti itu. Wajituhu bitamarat, dan saya datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma-kurma hasil kerja tadi itu. Fa'akala ma'i minha, Rasulullah SAW makan kurma itu bersama saya, menunjukkan bahwa bolehnya. Jadi kerja yang tidak bersifat melayani orangnya, kerjaannya jelas kayak begini, tidak melayani orangnya, nah maka itu tidak apa-apa. Gitu. Lagi, wa amila Khabbab lil As bin Wa'il bi Makkah wa tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa aqarrahu. Dan Khabbab sahabat Rasulullah SAW bekerja kepada Al-As bin Wa'il, dan Al-As bin Wa'il waktu itu adalah orang kafir. Gitu. Wa tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, dan Nabi SAW melihat, tahu bahwa Khabbab bekerja kepada Wa'il bin Al-As wa aqarrahu, dan Nabi SAW tidak mencegahnya. Nah, hal ini menunjukkan dibolehkan pekerjaan serupa ini karena ia merupakan akad tukar menukar seperti halnya jual beli, tidak mengandung penghinaan terhadap orang Islam, tidak menjadikan sebagai abdi, dan tidak bertentangan dengan sifat barok dari mereka dan dari agama mereka. Artinya begini, sebagai seorang muslim tidak dihinakan oleh orang Islam atau tidak rendah di hadapan orang Islam, itu tidak rendah di hadapan orang kafir, itu tidak dihinakan dan tidak direndahkan oleh orang kafir itu dengan kerjaannya. Dengan kerjaannya. Nah itu, dan dia punya kekuasaan, kalau Anda tidak setuju, saya juga tidak apa-apa, saya gampangnya begitu. Tapi kalau mengabdi itu, nah apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Gitu. Nah jadi itu. Adapun yang mengutamakan bekerja pada orang kafir dan bertempat tinggal menetap bersama mereka daripada bekerja dan bertempat tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ia memandang kebolehan wala kepada mereka dan ridho terhadap agama mereka
maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah murtad, keluar dari Islam. Apabila ia melakukan hal yang demikian itu karena tamak terhadap dunia atau kekayaan yang melimpah di negeri mereka dengan perasaan benci kepada agama mereka dan tetap menjaga agamanya, maka hal itu diharamkan dan dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap dirinya yang akhirnya menjadikan ridho dengan agama mereka. Dan kalau sudah ridho maka hukumnya murtad kayak sebelumnya. Diperhatikan lagi ya. Yang terakhir ini, adapun yang mengutamakan bekerja pada orang kafir dan bertempat tinggal menetap bersama mereka daripada bekerja dan bertempat tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ia memandang kebolehan wala kepada mereka. Ia berpemahaman wala kepada orang kafir. Wala dan barok kita sudah bahas ya. Wala mengandung makna senang, gitu, senang, dekat, gitu, tolong menolong, gitu. Dan apabila kaitannya dengan pemimpin, tidak apa-apa orang kafir jadi atasannya atau jadi pemimpinnya. Itu adalah wala dan barok itu ya. Nah, ia memandang boleh wala kepada orang kafir dan ridho terhadap agama mereka. Maksudnya ridho, tidak apa-apa mereka kafir. Nah, dia beragama kayak gitu, dalam hatinya tidak apa-apa. Nah itu, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah murtad, keluar dari Islam. Adapun kata yang paling akhir, ridho terhadap agama mereka. Makna ridho terhadap agama mereka adalah dia bersama dengan orang kafir atau pikirannya berkaitan dengan agama, terus tidak ingkar bahwa agamanya itu adalah kafir. Gampangnya begini, kalau dulu di dalam pembahasan awal-awal itu tentang la ilaha illallah dan yang berkaitan dengan la ilaha illallah, ya, kalau ia lihat ada orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, pikiran dia itu juga ke situ, terus itu membatalkan iman. Kenapa? Itu namanya ridho. Gitu. Jadi ada orang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, menyembah api, menyembah apa, pikiran dia itu juga ke situ. Maksudnya pikiran dia ke situ bagaimana? Kadang-kadang kita jalan terus ada orang melakukan sesuatu, atau kalau penyembahan ada orang beribadah kepada selain Allah. Nah, kita lihat, tapi kita terus jalan dan pikiran kita tidak ke situ. Nah, kalau pikiran kita tidak ke situ, kita cuek. Ada ingkar atau ada persetujuan? Tidak ada ingkar, tidak ada persetujuan. Kenapa? Pikiran kita nggak ke situ. Itu maksudnya pikirannya tidak ke situ. Tapi kalau pikirannya ke situ, oh itu agamanya begini, nyembah kayak gini, terus tidak ada ingkar, itu berarti tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya. La ilaha illallah itu mengkafirkan kekafiran, mensyirikan kesyirikan. Tidak ada yang disembah yang benar, tidak ada Tuhan yang benar, yang disembah yang benar kecuali Allah. Maknanya mengkafirkan kekafiran, mensyirikan kesyirikan, gitu, membenarkan ketuhanan dan sesembahan hanya kepada Allah. Kalau pikirannya ke situ terus dia tidak ingkar, itu namanya tidak wal kufru bima yu'badu min dunillah. Tidak kufur terhadap, tidak mengingkari terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Dan la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah
ketika pikirannya, oh itu sesembahan selain Allah itu kesyirikan, harus begitu. Nah, adapun nyembah batu, oh orang itu memang orang kafir itu nyembah batu, terus tidak ada ingkar, hati-hati. Kenapa? Karena pembahasan di dalam ilmu, nah itu la ilaha illallah itu diterima oleh Allah apabila orangnya itu adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri, mengingkari jiwanya. Oh itu nyembah batu itu syirik. Nah itu syirik itu maksudnya apa? Kita faham itu syirik itu adalah lawannya iman, lawannya tauhid. Lawannya iman, lawannya tauhid. Nah jadi itu seandainya ada makanan dan ada kotoran, oh itu kotoran, gitu. Gampangnya begitu. Dan jiwa manusia karena dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan iman, dijadikan oleh Allah spontan. Oh itu kotoran. Atau bahaya sama mati. Oh itu bahaya. Gitu. Ular, oh itu bahaya. Ularnya sudah dikerangkeng, kerangkengnya aman. Wah itu kita lihat itu sudah aman. Nah gampangnya gitu. Tapi orang tetap waspada, jangan dekat-dekat. Nah, tetap ada waspada. Dalam urusan dunia tidak dibutuhkan iman, dijadikan oleh Allah fitrah sama akal itu langsung. Tapi dalam bab iman itu perintah, kamu begini kamu beriman, kamu tidak begini kamu tidak beriman. Nah itu yang berkaitan dengan ridho di sini. Dan ungkapan ini apabila orang itu mengutamakan tinggal di negeri kafir, mengutamakan tinggal bersama orang kafir, yang akhirnya ridho. Bahkan tadi itu akhirnya walak terhadap orang kafir itu dianggap tidak apa-apa. Tadi kan itu ya. Akhirnya coba bahasanya tadi itu boleh walak pada orang kafir kan gitu ya. Nah itu. Ia memandang kebolehan walak kepada mereka. Apa maksudnya? Walak tadi kan dekat, senang, gitu. Sampai pada tingkatan kalau urusan kepemimpinan tidak apa-apa, pemimpin itu kafir kan gitu ya. Itu adalah walak. Lah kalau orang itu sudah tinggal di negeri kafir, kerjanya sama orang kafir, terus itu lebih senang daripada di negeri Islam. Babnya kan tadi itu lebih senang tinggal di negeri kafir, kerja kepada orang kafir daripada di negeri Islam kerja bersama orang Islam. Terus akhirnya membolehkan walak. Apa walak? Dekat. Tidak apa-apa dekat dengan orang kafir. Enggak apa-apa ya. Senang. Oh senang dengan orang kafir. Dalam bab kepemimpinan, tidak apa-apa pemimpinannya kafir. Nah sampai begitu. Terus akhirnya ridho dengan agama mereka. Dia agamanya Islam tapi ridho dengan agama kafir. Ridho itu apa? Kita pernah menyampaikan ya, ridho itu kalau dalam bab yang enak senang. Dalam bab yang tidak enak apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lapang dada, tidak ada masalah, tidak ada beban. Itu ridho. Kita contohkan dalam bab yang tidak enak di beberapa tempat dan contohnya nggak saya rubah supaya begitu muncul itu langsung ingat untuk menguatkan makna ridho. Ya. Misalnya seorang bapak punya anak, bapak beli mobil Grace, mobil baru, ya dipinjam sama anaknya, Pak pinjam mobilnya ya, mobilnya masih baru, ya jangan dipakai balap ya, jadi kalau nubruk rusak, kamu juga bahaya. Dipakai balapan sama anaknya, nubruk pohon jebret, hancur, mobilnya hancur, anaknya selamat. Pak, mobilnya hancur, nubruk pohon. Loh kok sampai kayak gitu? Kamu pakai balap ya? Iya. Ya udah wis
kadung, marah ya sudah hancur. Ya. Marah ya hancur, kamu digebukin mobilnya juga sudah hancur. Ya, ya udah sudah. Gimana lagi? Nah itu ya. Nah itu ridho terhadap yang tidak enak. Hatinya sakit apa enggak? Sakit. Namanya enggak ridho. Ridho kok hatinya sakit. Enggak ada beban. Enggak ada beban. Terhadap yang enggak enak enggak ada beban. Itu ridho. Lapang dada. Enggak apa-apa. Nah itu ridho. Ya. Senang apa enggak? Senang apa? Dia kan ridho ya. Senang apa enggak? Ya enggak ada orang mobilnya baru hancur senang itu. Nah, ridho dalam hal yang enggak enak itu hatinya lapang dada, enggak ada keluhan, enggak marah, enggak. Nah itu namanya ridho. Dalam bab yang enak senang gitu. Walasau fatardo, dan sungguh kamu akan ridho di akhirat, sungguh kamu akan senang dengan kesenangan yang tidak terukur karena babnya bab yang enak. Nah, tapi kalau ridho di dunia itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Itu. Bagaimana ridho tidak enak? Diuji oleh Allah sakit, ridho. Ridho yang sempurna itu tidak mengeluh. Wah saya diuji, saya ridho. Nah itu. Nah sabar itu makna tengahnya adalah ridho. Nah bab ini lebih senang di negeri kafir daripada di negeri Islam. Lebih senang kerja dengan orang kafir daripada kerja dengan orang Islam. Apapun alasannya, yang penting di sini itu senang. Ya, gajinya lebih besar. Gitu. Apakah kalau di negeri Islam kamu kurang? Nah, jadi itu. Karena itu lebih besar itu tidak dibahas di sini. Ya. Loh, kalau saya di negeri Islam saya lapar. Nah, itu beda lagi. Istri saya itu kelaparan, beda lagi. Anak saya kelaparan, beda lagi. Anak saya nggak bisa sekolah. Loh, kenapa? Nggak ada biayanya segini lah. Nah, beda lagi. Tapi ini enggak. Ini lebih mengutamakan. Berarti sama-sama ada, tapi lebih mengutamakan tinggal di negeri kafir, kerja sama orang kafir. Akhirnya membolehkan walak. Maksudnya membolehkan walak dalam hatinya itu enggak apa-apa walak. Lah walak itu apa? Dekat dengan orang kafir, enggak apa-apa. Senang dengan orang kafir, enggak apa-apa. Sampai pada tingkatan pemimpinnya orang kafir, loh ya enggak apa-apa. Itu namanya membolehkan walak. Dan ujung dari maksudnya apa ini? Akhirnya ridho dengan agama mereka. Ridho tadi apa? Itu agamanya Nasoro, itu agama Yahudi, itu Konghucu, ya enggak apa-apa. Loh gitu. Jadi enggak ada ingkar. Itu murtad. Itu murtad. Ya. Nah kalau sampai pada tingkatan ridho dengan agama murtad, sejak pembahasan awal la ilaha illallah dulu kayak begitu. Tadi itu maksud saya gitu. Yang saya contohkan di la ilaha illallah, terus kalau ada orang nyembah selain Allah, terus ada orang lewat lihat, pikirannya ke situ atau pikirannya enggak. Kalau pikirannya enggak ke situ ya enggak ada ingkar, enggak ada setuju. Kenapa? Karena pikirannya enggak ke situ kan gitu ya. Misalnya di situ ada orang kencing berdiri atau ada apa, terus dia nyopir di sini lihat, pikirannya apalagi ngomong dengan sebelahnya, pikirannya enggak ke situ. Tapi kalau pikirannya ke situ terus, oh itu nyembah batu, oh itu nyembah pohon, oh itu nyembah selain Allah apapun itu, pikirannya ke situ terus ndak ingkar, itu namanya ridho. Padahal pembahasan la ilaha illallah itu diterima oleh Allah, salah satu syaratnya adalah
apabila ia al-kufru bima yu'badu min dunillah, ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah. Hatinya, loh itu kesyirikan. Nah, harus gitu, loh itu selain Allah kok disembah. Artinya ada ingkar. Gitu. Nah itu baru la ilaha illallah disembah. Kalau ridho, oh itu nyembah pohon, tidak apa-apa. Memang turun-temurun keluarga itu kayak gitu. Itu namanya ridho. Itu di sini dikatakan tidak diragukan bahwa itu murtad. Di hadapan Allah, adapun di hadapan manusia kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam sebelum ditegakkan hujjah. Kalau tanzilul hukmi alal ashkhas, menegakkan hukum atau menerapkan hukum pada orang, dalam bab ini menghukumi orang kafir apa enggak, kita tidak boleh menghukumi orang Islam dengan hukum kafir sebelum ditegakkan hujjah. Bahkan contoh yang selalu saya buat juga enggak ganti-ganti gitu. Orang itu ngomong dengan mantap yang kandungan omongannya Tuhan batu benar, nyembah batu benar, Tuhan api benar, nyembah api benar. Kandungannya gitu ya, tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah karena lafadznya global, dia bisa jadi tidak ngerti. Apa itu? Orang yang berpemahaman semua agama benar. Banyak di dekat-dekat kita. Bahkan saya pernah ganti ngisi pengajian. Masya Allah itu ya, gampangannya itu orang berpendidikan semuanya. Gitu. Jadi ya intinya bahwa orang berpendidikan semua pendidikan umum. Dan modelnya orang yang senang ngaji, meskipun kajiannya juga kajian umum. Gitu. Nah ketika akhirnya sampai pada gitu, berpemahaman semua agama benar, itu kandungan maknanya adalah kekafiran yang paling kafir. Karena itu setelah itu bahasanya hampir semua protes. Kenapa? Enggak ngerti. Loh, semua agama benar kok kafir, bahkan kekafirannya paling kafir gimana? Kita semua pemahamannya bahwa semua agama benar, katanya begitu. Setelah itu kita sadarkan berpemahaman semua agama benar itu kekafiran yang paling kafir. Kenapa? Karena kandungan maknanya adalah sebelah ini agamanya bertuhankan batu, menyembah batu benar, berarti Tuhan batu benar, orangnya menyembah batu. Nah, sebelahnya lagi agamanya bertuhankan api, pemeluknya menyembah api, berarti agamanya benar. Sebelahnya lagi gitu, Tuhannya dewa ular, sesajinya diberikan kepada dewa ular, berarti itu benar. Berarti enggak ada agama yang salah, semua agama benar. Berarti Tuhan apapun gitu, bahkan gitu, Tuhan kebu benar. Jadi itu. Nah, jadi kayak gitu. Itu konsekuensi dari itu, makna dari semua agama benar. Siapa yang berpemahaman menyembah selain Allah benar, dan itu semua agama menyembah selain Allah, maka dia kafir. Tapi kalau kalimatnya umum, semua agama benar, banyak orang tidak ngerti. Karena itu yang umum-umum begitu orang Islam terjerumus, tidak boleh dikafirkan sebelum disadarkan, sebelum ditegakkan hujjah. Nah setelah Bapak faham bahwa agama ini Tuhannya api, pemeluknya menyembah api, Bapak katakan bahwa agamanya benar padahal Tuhannya api, maka yang sudah faham membenarkan kayak gitu di hadapan Allah murtad, jadi golongan orang kafir. Meskipun di dunia merasa Islam, maka sesungguhnya dia kafir karena membenarkan Tuhan selain Allah. Meskipun lingkungannya semuanya menilai Islam, jangankan kayak gitu, para sahabat menilai orang munafik itu Islam. Tapi di hadapan Allah orang munafik itu kafir. Nah jadi itu.
Nah jadi mukmin dan kafir di hadapan Allah SWT, Allah Maha tahu, Maha benar. Siapa yang beriman, siapa yang... Nah di dunia ini ada aturan-aturan di dalam agama. Ini tidak boleh dibenarkan, ini tidak boleh dibenarkan, ini harus dibenarkan, ini harus dibenarkan. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu di sini kalau sampai ridho kayak tadi itu, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah murtad, keluar dari Islam. Ini saya hanya baca loh ya, saya hanya baca. Apabila ia melakukan hal itu karena tamak terhadap dunia, apa maksudnya? Apabila ia tinggal di negeri kafir, bekerja kepada orang kafir, tapi tidak sampai membolehkan wala. Nah kalau wala saja dalam hatinya tidak boleh, gitu. Tidak boleh hati itu, orang itu dekat hati, seneng, gitu, kepada orang kafir, gitu. Nggak boleh, gitu. Nah tapi dia tetap tinggal di negeri kafir karena tamak terhadap dunia, tetap bekerja kepada orang kafir karena tamak terhadap dunia. Ini sudah alinea baru atau sudah pembahasannya beda dengan yang murtad tadi itu, gitu ya. Nah, atau karena kekayaan yang melimpah di negeri mereka, di negeri kafir, dengan perasaan benci kepada agama mereka. Nah, benci dengan agamanya apa? Tidak benar agamanya. Benci yang paling rendah itu berpemahaman itu salah. Gitu ya. Nah, bukan tidak apa-apa itu tidak salah. Loh, tidak apa-apa nyembah pohon. Memang keluarga itu dari dulu turun-temurun dari raja Fulan itu sampai sekarang keluarga itu nyembah pohon. Ya tidak apa-apa. Itu namanya tidak menyalahkan. Tidak apa-apa itu tidak menyalahkan. Dan la ilaha illallah itu baru diterima oleh Allah apabila ia mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Nah, karena itu beda di sini dengan benci terhadap agama mereka. Lah benci itu begini, benci yang paling rendah itu adalah memahami itu salah. Memahami itu salah. Gitu. Nah, benci yang tinggi kita faham makna benci. Hati ini, nah itu kebenciannya nyata gitu ya. Nah, nggak sampai sakit, nggak sampai yang kita fahami benci, tapi itu batil, itu salah dalam bab ketuhanan itu syirik, dalam bab peribadatan itu syirik, gitu. Dalam bab halal haram, nah itu haram. Terjerumus padanya. Nah, intinya itu batil, lawannya hak. Nah, berpemahaman itu batil, itu salah, itu adalah benci yang rendah tadi itu. Nah, dan tetap menjaga agamanya, maka hal itu diharamkan. Nah ya, apanya yang diharamkan? Tinggal di negeri kafir, bekerja pada orang kafir karena tamak terhadap dunia. Karena tamak terhadap, karena ingin mendapatkan dunia banyak, tapi tetap benci terhadap agamanya. Dan ia menjaga Islam dirinya, menjaga agama dirinya. Benci agama kafir, tetap menjaga agama dirinya, maka itu haram. Ya, kenapa? Karena lebih mengutamakan tinggal di negeri kafir, kerja pada orang kafir karena dunia. Nah itu. Dan dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap dirinya yang akhirnya menjadikan ridho dengan agamanya, dengan agama orang kafir. Lah kalau ridho
tadi itu sudah murtad. Nah, dikhawatirkan terjerumus kepada kemurtadan berupa ridho terhadap agama orang kafir. Loh, kenapa begini? Karena sejelek apapun, kalau setiap hari, setiap saat ia terus di situ, apalagi ada kaitannya, itu lama-lama jiwa itu akhirnya menerima. Lama-lama jiwa itu akhirnya menerima. Dan kalau sudah lupa, maka akhirnya jadi ridho. Akhirnya jadi ridho. Nah, kita contohkan yang sangat hina, gitu ya. Kita contohkan yang sangat hina. Gitu. Dulu ada yang ngomong begini, akhirnya kita mudah-mudahan itu tidak batil di dalam majelis taklim, gitu ya, bahwa alhamdulillah di Jakarta, di Surabaya itu ada lokalisasi besar yang akhirnya sekarang sudah terhapuskan, gitu ya. Nah, apa boleh kerja di tempat seperti itu? Kerja apa? Buka kios makanan, tapi di lingkungan yang jelas-jelas lingkungannya seperti itu. Haram. Loh, jual makanan yang beli orang kafir itu haram dah? Loh, enggak. Lah kenapa buka kios di situ kok haram? Nah, terus pembahasannya bahwa di lingkungan seperti itu meskipun jual beli kepada orang kafir itu hukum asalnya boleh, tinggal di lingkungan seperti itu, gitu. Di tempat perzinahan itu kalau terus itu nanti jiwa itu akhirnya tidak ingkar. Akhirnya jiwa itu tidak ingkar. Bawaan jiwa itu kayak begitu. Jiwa itu akhirnya nanti tidak ingkar. Kalau jiwa itu sudah tidak ingkar, akhirnya ada orang bawa perempuan, akhirnya jiwa itu sudah tidak ada ingkar. Kenapa? Ya sudah setiap hari, sudah setiap bulan, sudah setiap tahun dia lihat gitu terus kok. Akhirnya ya, dan seandainya terungkap dengan kalimat, oh di sini biasa memang tempatnya, akhirnya nanti begitu. Nah, tidak ingkar terhadap kemungkaran itu sudah dosa. Tidak mensyirikkan kesyirikan, tidak mensyirikkan ibadah kepada batu, kepada api, kepada pohon, itu namanya sudah tidak punya la ilaha illallah. Nah, itu babnya ridho di dalam masalah agama itu. Nah, itu di sini. Mungkin ini meskipun kelihatannya bahasa Indonesia terus pembahasannya kayak gitu, tapi ini masalah yang sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan urusan keseharian kita, urusannya kerjaan, gitu. Nah, karena itu misalnya begini, dulu ada yang tanya gini, lah kalau kerjaan orang itu jadi supir, supirnya orang kafir gimana? Lebih baik cari kerjaan yang lain. Kenapa? Karena itu sangat dekat dengan menjadi pelayan orang kafir. Nah, jadi ya gitu. Nah, meskipun tetap beda gitu ya, tetap beda. Kalau dia, enggak, saya tuh hanya supir. Nah, misalnya ada supir di Saudi gitu ya, disuruh ini enggak mau. Oh, enggak, capek ini. Masya Allah, hebat ya, supir. Nah, disuruh tuannya ngomong gitu. Kenapa? Loh, saya di sini kontraknya jadi supir kok. Itu luar biasa kan ya. Tapi kalau di lingkungan kita mana ada kayak gitu. Gitu. Nah, di lingkungan kita supir disuruh gini, disuruh gitu ya, nurut ya. Nah, gitu. Nah, itu pembahasan kita tadi itu ya. Mudah-mudahan faham pelan itu ya. Kalau memang banyak pertanyaan, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Oh, itu jamnya mati ya, tak kira. Nggih, monggo. Tadi Ustaz bilang
bilang kalau orang Islam pergi ke negara kafir itu kan dilarang atau murtad. Bagaimana kalau semasa lahir sampai besar itu tinggal di negara kafir, terus setelah besar dia menjadi mu'alaf, menjadi masuk Islam, bagaimana itu hukumnya? Apa harus pindah atau memang menetap di negara itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi ada kalimat yang harus diluruskan bahwa pergi ke negeri kafir itu dilarang atau murtad. Enggak kayak gitu ya. Jadi pergi ke negeri kafir itu pergi untuk apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya tidak syar'i, tidak boleh. Tidak boleh tidak berarti murtad, ya. Jadi pergi ke negeri kafir tujuannya tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka tidak boleh. Tidak boleh tidak berarti murtad. Ya, berarti hukum asal pergi ke negeri kafir itu haram. Nah, nanti kalau tujuan begini, dilihat tujuannya. Tujuannya apa? Itu pergi ke negeri kafir. Itu tulisannya ulama, hampir semua ulama Ahlus Sunnah termasuk buku kita ini. Ya, bahwa pergi ke negeri kafir. Negeri kafir itu dikatakan negeri kafir itu seperti apa? Nah itu, di sana tidak ada komunitas Muslim. Ya. Dan kalau ada orang 1-2 atau orang Islam di sana itu tidak boleh menampakkan agamanya. Nah, di sana bebas. Di sana bebas. Gitu. Nah, jadi kata-kata negeri kafir itu ada beberapa makna. Misalnya begini, Indonesia ini negeri Islam atau negeri kafir? Nah, makna negeri Islam, negeri kafir yang dalam bab umat Islam diperintah hijrah, maka Indonesia ini negeri Islam. Saya ketemu di Masjid Nabawi sama orang Maroko, gitu, dan gampangannya orang ini ahli ilmu, gitu ya. Setelah kenalan, terus mana Indonesia? Masya Allah, itu Aqsa biladal Islami syarqan, katanya begini. Masya Allah, kamu dari negeri timur yang paling, negeri Islam timur yang paling jauh. Orang Maroko ngomong Indonesia ini negeri Islam timur yang paling timur. Berarti Indonesia ini difahami oleh dia negeri Islam. Loh kenapa? Penduduknya mayoritas Islam, Islam nampak di sini diterima oleh negara. Nah, karena itu negeri yang agamanya Islam di situ nampak dan melakukan agamanya di situ itu tidak dilarang, tidak ada perintah hijrah dari negeri seperti itu. Nah, dalam hal ini negeri itu disebut dengan negeri Islam. Nanti ada pembahasan tentang masalah penegakan hukum. Ada pembahasannya lagi, negara Islam adalah negara yang ditegakkan hukum Islam. Nah itu bab lagi, beda bab, beda urusan itu. Nah dan nanti ada lagi itu, apa dikaitkan dengan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya Islam, itu tidak melarang Islam, bagaimana melarang pemimpin terus pemimpinnya Islam kok melarang Islam? Kalau pemimpin Islam melarang Islam, itu murtad. Nah jadi itu. Nah kalau pemimpinnya Islam itu berarti negerinya Islam. Nah dari kata-kata negeri Islam itu babnya bab apa? Nah yang dimaksud di sini adalah bab hijrah, itu bahwa orang yang tinggal di negeri kafir tidak bisa menjalankan agamanya di negeri itu, dia wajib hijrah. Tidak boleh orang itu pergi ke negeri itu, atau negeri itu enggak, itu disifati negeri yang
Tidak boleh agama Islam di situ secara terang-terangan. Sehingga bangun masjid tidak boleh, azan tidak boleh. Nah, itu berarti negeri kafir. Nah, tidak boleh bepergian ke negeri kafir kecuali apabila urusannya dibenarkan. Nah, berikutnya, kalau ada orang yang lahir di negeri kafir, lahir di negeri sampai besar, terus akhirnya dia mu'alaf jadi Islam. Apabila dia tidak boleh menampakkan agamanya, apa menampakkan agamanya? Dia gampangannya merasa mampu menjaga agamanya, terus dia boleh menampakkan agamanya. Bagaimana menampakkan agamanya? Waktunya sholat, azan. Nggak ada masjid, boleh azan tidak di masjid. Di rumah azan boleh, di lapangan azan boleh. Yang penting Anda azan di situ karena Anda mau sholat, barangkali ada orang Islam lain supaya datang. Loh, sahabat di lembah dengan kambing-kambingnya waktu sholat disuruh azan kok. Di lembah dan di tengah-tengah kambing-kambingnya. Nah, jadi itu. Nah, karena itu, tapi kalau ada masjid terus di situ sudah azan, maka yang tidak di masjid sudah dengar, itu kamu dipanggil, kamu jangan malah memanggil yang tidak ada tempat khusus. Di sini masjid azan, terus lapangan di situ azan. Ngapain di lapangan kok azan? Supaya yang di masjid ke sana gitu. Nah itu. Adapun di sini tidak dengar azan dan saya mau sholat waktunya masuk, diperintah untuk azan. Meskipun bukan masjid, lembah, lapangan, rumah. Nah itu. Nah di daerah situ tidak ada masjid. Nah itu. Nah kembali, orang di negeri kafir dewasa terus masuk Islam. Anda kalau masuk Islam dan mantap bisa menjaga agama di situ dan boleh menampakkan agama di situ. Menampakkan di mana? Waktunya azan, terus sholat. Gitu. Enggak dilarang, maka tidak harus hijrah. Meskipun tetap lebih baik hijrah. Kenapa? Karena tinggal di lingkungan orang yang beriman itu menguatkan iman. Dekat dengan orang yang beriman itu menguatkan iman. Karena itu diperintah dekat dengan orang yang baik, diperintah di lingkungan orang yang baik, bertetangga dengan orang yang baik. Diperintah seperti itu. Kenapa? Itu akan menguatkan iman. Nah, tapi kalau di situ bisa menampakkan agama dan mampu mantap, maka tidak harus hijrah, meskipun lebih baik hijrah. Saya tidak hijrah. Kenapa? Saya kepingin ngajak orang, itu lebih bagus daripada hijrah. Seperti dai datang ke situ, gitu ya. Ini negeri kafir. Iya, kenapa kamu di sini? Saya alhamdulillah di sini punya izin dan saya kepingin ngajak orang supaya beragama Islam. Tambah bagus, itu jihad. Kalau itu tujuannya. Nah, lo kenapa kok di negeri ini saya kerja? Lo kenapa? Kalau gaji saya di rumah, kalau saya di Indonesia gaji saya misalnya 10 juta, kalau di sini 30 juta. Kebutuhannya sebulan 5 juta. Ya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan karena tamak terhadap dunia. Nah, itu. Murtad enggak, tapi haram. Dan hati-hati dampak buruknya apa? Lama-lama bisa-bisa ridho terhadap agamanya. Kalau ridho terhadap agamanya, hukumnya jadi murtad. Nah, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dulu Dr. Hamka memberikan tahun 70-an. Waktu itu saya mengambil TV. Tapi saya ingin dengar dari radio. Radio pun itu dekat dari radio.
dia mengatakan orang yang mengatakan semua itu agama baik, berarti agama dia tidak punya agama. Itu loh, Ustaz. Apakah penjelasan dari Al-Qurannya ada atau dari hadisnya ada? Saya minta penjelasan. Ya, jadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak Hamka dulu mengatakan di dalam radio, siapa yang berpemahaman semua agama baik berarti dia tidak punya agama, gitu. Berarti dia tidak punya agama. Itu semakna dengan yang kita sampaikan bahwa berpemahaman semua agama benar itu adalah kekafiran, bahkan kekafiran yang paling kafir kan gitu ya. Itu sesungguhnya maknanya sama saja. Adapun apakah ada ayat atau hadis yang teksnya kayak begitu, ndak ada. Lafadznya urut kayak gitu ya ndak ada. Yang ada itu agama yang benar adalah Islam. Gitu. Nah, agama yang benar adalah Islam. Gitu. Selain Islam adalah kafir. Nah, kayak gitu ada. Meskipun begitu juga bukan teks, tapi maknanya begitu. Nah, jadi itu. Jadi selain Islam adalah kafir. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, maksudnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Berarti selain Islam itu tidak dari Allah, tidak di sisi Allah, tidak benar. Nah, jadi itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah dengan kata-kata diterima dan tidak diterima. Yang baik itu diterima, yang jelek itu tidak diterima. Berarti agama ini jelek. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah. Jadi makna. Semuanya itu adalah makna. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Udah gitu hukumnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat jadi golongan orang yang rugi. Nah, jadi makna itu kemudian dirangkai. Teks persis itu tidak ada. Bahwa semua agama yang berpemahaman, semua agama benar, berarti dia tidak punya agama. Nah, teks yang maknanya kayak gitu tidak ada di Al-Quran dan tidak harus teks itu makna. Bahkan agama ini yang patokannya pakai teks itu yang tertentu saja. Quran dibaca sebagai ibadah itu harus persis teksnya. Kalau teksnya berubah satu huruf, itu kesalahan di dalam membaca Quran. Nah, jadi ya gitu. Jadi membaca Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tidak boleh dibaca artinya apabila maksudmu adalah ibadah berupa baca Quran. Adapun yang tidak patokannya teks, itu makna. Sampai pada tingkatan doa. Kalau Anda berdoa kepada Allah, ini doa dalam Quran, terus Anda berdoa, Rabbana innana sami'na munadiya, sampai Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an amin. Pak, tadi minta apa? Nah, Anda minta apa-apa, baca doa. Bapak bukan berdoa itu, baca teks doa. Doa itu mohon kepada Allah lah. Bapak tidak minta apa-apa kok. Nah, karena itu kalau doa yang faham. Anda kepingin apa, minta apa kepada Allah. Nah, itu sampai pada doa itu bukan teks yang penting, tapi makna. Nah, tapi kalau doa dalam Al-Quran Bapak faham, maka itu lebih bagus daripada maknanya sama tapi bahasanya sendiri. Kenapa? Karena bahasa Allah itu lebih sempurna. Bahasa Allah itu paling sempurna.
Nah, kalau ada teks hadis minta begini, misalnya minta kesembuhan kepada Allah. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kan minta kesembuhan kepada Allah, tapi dirangkai di dalam hadis Rasulullah seperti itu doanya. Itu jauh lebih sempurna daripada orang itu tidak ngerti doa itu terus bahasanya sendiri. Ya Allah, saya ini sakit, minta sembuh. Daripada kayak gitu ya. Nah, tapi kalau tidak tahu artinya, gitu, terus baca doa, doa itu adalah, nah, apa maksudnya yang kita inginkan di sini? Agama ini kalau tidak dipatok oleh agama teksnya, maka maknanya. Quran diturunkan untuk 3 hal. Yang paling tinggi adalah maknanya. Quran diturunkan oleh Allah itu untuk 3 hal. Untuk dibaca sebagai ibadah hamba kepada Allah. Yang kedua, diturunkan sebagai hidayah. Hidayah itu makna. Hidayah itu makna dari Quran. Dan yang ketiga, untuk diterapkan, diamalkan dalam kehidupan, dipraktekkan. Dijelaskan oleh ulama bahwa unzilal Qur'anu li thalath, Quran ini diturunkan untuk 3 hal. Dan yang paling tinggi itu adalah maknanya tadi, hidayah. Lah kalau enggak diamalkan, bisa jadi orangnya masih Islam, masih masuk surga, padahal tidak mengamalkan yang berat-berat, gitu ya. Nah kan ada yang berupa keyakinan benar, itu sudah amalannya. Nah jadi intinya bahwa makna, gitu ya. Makna, jadi Quran diturunkan untuk dibaca, sebagai ibadah hamba kepada Allah. Membaca Quran diturunkan untuk hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Asalnya menuhankan batu, mendapatkan hidayah, ditinggal Tuhan batu, terus bertuhankan Allah. Asalnya minum darah, oh sudah dengar ayatnya, tidak boleh, haram darah. Akhirnya berkeyakinan darah itu haram. Khomer melimpah, oh khomer haram, akhirnya mengharamkan. Nah, makna itu hidayahnya. Nah, dan yang ketiga praktek pengamalan. Prakteknya benar dapat pahala, prakteknya salahnya apa? Wajib nggak dilakukan atau haram dikerjakan, dapat dosa. Tapi dari sisi hidayah tadi masuk, itu tetap lebih tinggi dibandingkan dengan amalnya. Bagaimana orang yang mengharamkan khomer tapi akhirnya minum khomer, dosanya lebih kecil dibandingkan dengan tidak minum khomer tapi tidak apa-apa. Memang di sini itu minuman yang paling enak itu khomer. Nah itu dosanya lebih besar meskipun tidak minum. Tidak apa-apa. Kalau dia mau teler ya tidak apa-apa, hak asasi. Ya. Dan saya tidak minum. Kenapa? Saya nggak senang teler. Itu dosanya lebih besar daripada yang berpemahaman khomer itu haram tapi dia minum. Nah itu contoh yang lebih drastis lagi ya. Semua ulama berpemahaman yang mengatakan zina itu tidak apa-apa, murtad meskipun dia tidak berzina. Tapi kalau zina itu haram, ternyata dia berzina, itu tidak murtad, itu terjerumus dalam dosa besar. Nah, berarti makna itu lebih tinggi daripada praktek. Makna tadi itu, makna Islam itu adalah hidayah. Hidayah Islam itu lebih tinggi daripada mempraktekkan. Kenapa? Karena
Hidayah itu iman tadi itu. Nah, jadi ya itu. Nah, karena itu kalau tanya teksnya Hamka tadi itu tidak ada di Quran, di dalam hadis teks kayak gitu, tapi dari sisi makna itu sama dengan yang kita ungkapkan, membenarkan semua agama itu adalah kekafiran yang paling kafir. Nah, mungkin cukup dulu. Terakhir ya. Oh ya, ini soal dari ibu-ibu, mau dibaca. Apakah kalau kita tinggal di lingkungan kebid'ahan, hukumnya sama dengan orang yang melakukan kebid'ahan? Apakah kita juga harus hijrah? Apakah sekarang bukan di lingkungan kafir tapi di lingkungan bid'ah gitu ya? Diperhatikan gitu bahwa orang itu diperintah untuk berteman dengan orang yang baik, diperintah tinggal di lingkungan yang baik gitu. Apabila dia di lingkungan yang tidak baik, akan membentuk dirinya terbawa kepada hal yang tidak baik. Gitu. Karena itu diperintah untuk hijrah, untuk pindah ke lingkungan yang baik. Kenapa? Itu akan mendorong dia atau akan membentuk dia untuk menjadi baik. Nah, bagaimana kalau babnya bukan kafir tapi yang tadi itu bid'ah? Jawabannya sama, bedanya itu adalah tingkatan. Gitu. Sesungguhnya lawannya bid'ah kan sunnah, gitu. Di lingkungan sunnah akan banyak pahala-pahala yang akhirnya itu muncul keseharian, tapi kalau di lingkungan lawannya sunnah gampang terjerumus di dalam kebid'ahan. Itu satu. Meskipun nanti ada kondisi khusus. Apa kondisi khusus? Tadi kita contohkan mu'allaf, mantap bisa menjaga agamanya. Nggak hijrah? Nggak. Loh kenapa? Saya berusaha ngajak orang, entah keluarga, entah saudara, entah tetangga, entah teman kerja, saya akan berusaha mengajak mereka supaya Islam. Oh itu tambah besar pahalanya, tambah jihad. Nah, tinggal di lingkungan bid'ah, mantap bisa menjaga sunnah dan berusaha mempengaruhi yang bid'ah supaya jadi sunnah. Oh itu jihad. Gitu ya. Kalau memang betul seperti itu. Tapi kalau hidupnya jalan normal biasa terus hidup di lingkungan bid'ah, ketahuilah tidak punya hati ingkar terhadap kemungkaran itu sendiri sudah dosa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran wajib merubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, gugur karena tidak mampu, tapi wajib dengan lisannya. Fa illam yastati, tidak mampu dengan lisannya. Wah saya nggak mampu ngomong, itu bid'ah, tidak mampu. Kenapa? Oh bisa diajar sama orang, nggak mampu ya, gugur karena tidak mampu. Fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dengan hati harus, dan dengan hati itu selemah-lemah iman. Dan pembahasannya Syekh tadi itu, tinggal di negeri kafir, bekerja kepada orang kafir karena tamak kepada dunia, tidak murtad. Haram, gitu ya. Karena lebih mengutamakan tinggal di negeri kafir, bekerja pada orang kafir daripada di Islam hanya karena dunia. Dan hati-hati dampak buruknya. Apa? Nanti bisa ridho terhadap kekufurannya. Kalau sampai ridho kepada kekufurannya, kekafirannya, maka jadi murtad. Nah, tinggal di lingkungan bid'ah, hati-hati dengan dampak kesehari-harian terus. Kenapa? Nanti kalau sampai, oh iya memang di sini itu semua ya bid'ah. Tidak apa-apa, memang dari sononya begitu sudah mendarah daging. Nah itu berarti sudah ridho dengan kebid'ahannya. Hati-hati dengan seperti itu. Nah itu wallahu a'lam ya. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.